Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekarang yang sedang belajar dari rumah? Semoga kita dengan kondisi ada wabah seperti ini dan terpaksa belajar dari rumah, belajar jarak jauh, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Oke, sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa posisi kalian saat menonton video ini, saat menyimak video ini, merupakan posisi yang paling nyaman, yang paling PW. Pastikan tidak ada sampah, pastikan tidak ada kotoran di samping kanan kiri kalian, karena kenyamanan dalam menuntut ilmu merupakan sebuah kunci agar ilmu tersebut dapat terserap dengan baik. Apa sih yang akan kita pelajari tentang teks deskripsi itu? Yang pertama, kita bersama akan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Yang kedua, kemudian kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi itu sendiri sesuai dengan kompetensi pada bab pertama yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, mengenai teks deskripsi, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Apakah ada yang sudah tahu ketika Bapak memberikan modul yang harapannya adalah kalian sudah membaca modul tersebut? Apa pengertian teks deskripsi jika kita mengulang lagi pengertiannya itu? Ya, bisa dilihat di slide yang telah Bapak tayangkan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan atau gambaran tentang objek yang dideskripsikan. Jadi, kata kuncinya dalam teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah menggambarkan, yang kedua adalah melukiskan, dan yang ketiga suatu objek. Jadi teks deskripsi itu, apabila kalian mendengar deskripsi, itu harus ada kata menggambarkan, melukiskan sebuah objek. Apa objek tersebut? Objek tersebut bisa berupa hewan, bisa berupa benda, bisa berupa orang, dan bisa apa yang bisa dilihat, dirasakan, dan didengar. Jadi, ketika kalian menulis teks deskripsi, yang dikatakan teks yang baik itu adalah teks yang mampu menyugesti pembaca. Jadi ketika pembaca membaca teks deskripsi yang kalian buat itu seolah-olah merasakan. Jadi misalnya kalian di rumah membuat teks deskripsi SMP IT Az-Zahra Sragen. Jadi kalian sudah menulis SMP Az-Zahra Sragen merupakan lalalaye. Ada 3 lantai, ada berwarna hijau. Jadi ketika pembaca membaca teks deskripsi tersebut, dia merasa melihat, meskipun dia tidak melihat, hanya membaca, tapi berimajinasi, serasa merasakan, serasa mendengar apa yang kalian tuliskan. Nah, itu merupakan teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu terbentuk atas struktur-struktur. Jadi, kalau seperti rumah, teks deskripsi itu juga ada struktur ya. Kalau rumah itu ada pondasi, ada tiang, ada atap. Sama, teks deskripsi juga. Yang pertama ada apa? Ada judul. Yang pertama harus ada judulnya teks deskripsi itu. Dan yang kedua ada identifikasi atau deskripsi umum. Dan yang ketiga ada deskripsi bagian. Simpel saja, kita belajar yang simpel. Jadi ada 3, ada judul, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian. Jadi judulnya apa? Judul itu si atap. Judulnya itu apa? Kemudian berisikan penjelasan umum. Misalnya judulnya adalah Sekolahku Tercinta, menjelaskan tentang SMP IT Az-Zahra. Kemudian bawahnya SMP IT Az-Zahra merupakan SMP paling bagus di Kabupaten Sragen, itu bagian umumnya. Kemudian bagian deskripsi bagiannya ada menjelaskan tentang terdiri dari 3 lantai, berwarna hijau, dan lain-lain. Kembali lagi, ada bentuk, ukuran, dan apa saja yang bisa dideskripsikan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Melingkupi judul, identifikasi atau deskripsi umum, dan yang ketiga adalah deskripsi
bagian. Nah, sekarang kita berlanjut ke ciri atau kaidah kebahasaan. Jadi teks deskripsi itu juga memiliki kaidah kebahasaan tertentu. Selain ada yang di buku paket itu, di sini akan Ustadz jelaskan mengenai kaidah kebahasaan yang lainnya, karena di buku paket itu sangat panjang. Nanti insya Allah pertemuan ke depan akan Ustadz bahas tentang ejaan, tentang kalimat awal, kalimat di dan ke sebagai awal dan sebagai kata depan dan lain sebagainya. Ini secara umumnya terlebih dahulu. Jadi kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah menggunakan kata benda. Di sini menggunakan kata benda. Apa kata benda itu? Kata benda itu kata yang merujuk pada benda. Kata benda. Contohnya apa? Sekolah, rumah, guruku, teman saya. Karena itu merupakan yang sebagai objek yang dapat dideskripsikan. Jadi kuncinya adalah kata benda. Yang kemudian menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya apa? Contohnya adalah seorang guru yang rendah hati. Itu frasa yang berbentuk kata benda. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sifat. Kata sifat itu contohnya rajin, cantik, lucu, indah. Indah itu sekolahku sangat indah, sekolahku sangat bersih, dan lain sebagainya. Kemudian keempat, menggunakan kata kerja transitif. Jadi kata kerja transitif itu yang ada di teks deskripsi merupakan kata kerja yang merujuk, kata kerja yang memberikan informasi subjek. Misalnya, siswa SMP ITA Zahro setiap hari Senin Selasa memakai baju putih biru dengan jilbab yang syar'i, dengan pakaian yang syar'i menutup aurat. Kemudian yang kelima adalah kata keterangan. Kata keterangan ini memberikan informasi tambahan mengenai objek. Misalnya di rumah, di kantin, di mana, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengandung bahasa kiasan. Bahasa kiasan contohnya, bahasa kiasan itu bahasa perumpamaan. Atau kalau majas itu namanya majas metafora. Perumpamaan misalnya seperti kulitnya lembut seperti benang sutra. Jadi kaidah kebahasaan yang umum yang kita pelajari ada 6 tadi, yaitu kata beda mengandung frasa yang mengandung kata beda, kemudian menggunakan kata sifat, menggunakan kata kerja transitif, menggunakan kata keterangan, dan menggunakan bahasa kiasan. Seperti itu. Dan selebihnya kaidah kebahasaannya itu ada di selanjutnya ini. Yang misalnya gini. Gimana sih caranya jika kita mau menulis sebuah teks deskripsi? Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, di sini akan Ustadz jelaskan mengenai langkah-langkah menyusun atau membuat teks deskripsi. Yang pertama adalah kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema atau objek yang kalian tulis. Tema itu bisa berupa benda kesukaan, bisa berupa hewan kesukaan, bisa berupa benda yang ada di sekitar kita, bisa rumah kita, apa saja yang kalian suka, apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati. Itu merupakan objek. Jadi objek itu misalnya Ustadz menyuruh gini, tolong kalian deskripsikan sekolah kalian. Jadi kalian harus menentukan temanya itu tentang sekolah kalian. Sekolah itu menjadi sebuah tema. Jadi temanya adalah sekolah. Jadi sekolah, kalian amati sekolah tersebut. Kalian lihat sekolah tersebut. Kalian kumpulkan data-data mengenai sekolah tersebut. Dan yang kedua, menentukan tujuan. Tujuannya apa menulis teks deskripsi? Kalau temanya tadi sekolah, tujuan dari teks deskripsi yang kalian susun adalah, yang kalian tulis adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang SMP ITA Zahro, sekolah kalian tercinta. Yang ketiga adalah mengumpulkan data-data pengamatan. Tadi, setelah kalian menentukan tema dan tujuan, kalian kumpulkan data-data kalian. Jadi misalnya kalian menulis tentang sekolah, kalian kumpulkan data tentang sekolah. Data itu berupa apa yang kalian lihat, berupa apa yang kalian rasakan di situ. Jadi misalnya kalian di SMP ITA Zahro melihat sekolah dengan 3 lantai dengan warna hijau, kalian kumpulkan
SMP IT Azharo, sekolah berwarna hijau, lantai terdiri dari 3 lantai, gurunya luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah data-data tadi terkumpul, kalian susun data tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu, yang baik. Dan yang keenam, yang kelima adalah kalian susun menjadi paragraf yang padu dalam bentuk kerangka terlebih dahulu. Jadi bagian umumnya itu apa, deskripsi umumnya itu apa, kemudian deskripsi bagiannya itu apa. Setelah ada kerangkanya, kira-kira itu saya mau menulis seperti ini. Yang terakhir adalah menyusun teks deskripsi tersebut menjadi sebuah paragraf yang baik dan benar. Gitu. Jadi cukup simpel sebenarnya. Kalian amati objeknya, kalian lihat, kalian rasakan, kalian dengarkan apa yang ada, kemudian kalian catat itu, kemudian disusun menjadi paragraf yang baik. Intinya ketika kita menulis, ketika kita berkarya, itu tidak ada karya yang salah. Semua karya itu benar. Semua karya itu boleh. Nah, bisa kalian lihat contoh teks deskripsi yang Ustadz berikan di layar. Ini berjudul tentang sekolahku. Ini, sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dan halaman parkir dan lapangan yang luas. Ini merupakan deskripsi umum atau identifikasi. Setelahnya merupakan deskripsi bagian. Biasanya deskripsi umum itu hanya satu paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya merupakan deskripsi bagian. Sekolahku memiliki 3 lantai sebagai tempat belajar siswa, dan lain sebagainya sampai berakhir. Ini deskripsi bagian. Ini ada di modul, bisa kalian baca untuk berlatih sebagai sebelum mengerjakan tugas, ya, tugas yang ada di halaman paling terakhir. Nah, tadi merupakan pemaparan singkat mengenai teks deskripsi. Tadi sudah ada pengertian, struktur, unsur, kaidah kebahasaan, dan cara menyusun atau menulis sebuah teks deskripsi. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp Ustadz atau di grup yang sudah tertera. Situ bisa kalian tanyakan apa yang belum jelas, nanti insya Allah akan Ustadz balas satu persatu, jawab satu persatu, sehingga kalian menjadi lebih jelas. Yang terakhir adalah mengenai tugas teks deskripsi tentang sekolah saja yang gampang. Pada hari pertama masa ta'aruf lingkungan sekolah atau MTLS kemarin, kan kalian sudah hari pertama sudah berada di sekolah ya, secara langsung sudah melihat bagaimana SMP IT Azharo itu, bagaimana kemegahan SMP IT Azharo. Putar kembali ingatan kalian menuju hari pertama tersebut. Jadi kalian merenung, putar kembali ingatan kalian ketika hari pertama MTLS, ketika berada di lingkungan sekolah. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian rasakan. Catatlah ingatan tersebut. Catatlah ingatan itu. Misalnya, kalian melihat sebuah gedung. Catat, gedung SMP IT Azharo ada 3 lantai. Lapangannya sangat luas. Kemudian berwarna hijau. Banyak tanaman-tanaman, banyak lukisan-lukisan. Megah. Kalian tulis terlebih dahulu apa yang kalian ingat. Nah, berdasarkan apa yang kalian catat, susunlah menjadi sebuah kerangka teks deskripsi. Jadi kerangkanya tadi, judul, jelas judul. Yang kedua adalah identifikasi atau deskripsi umum. Ini secara umum dulu, SMP IT Azharo itu seperti apa. Kemudian deskripsi bagian itu baru secara rinci mengenai SMP IT Azharo. Kemudian kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh dan lengkap sehingga enak dibaca. Tadi, indikator kebaikan dari teks deskripsi adalah ketika pembaca membaca teks deskripsi yang kalian buat, pembaca itu seolah-olah merasa berada di SMP IT Azharo, seolah-olah melihat SMP IT Azharo.
seolah-olah merasakan apa yang terjadi di suasana SMP IT Az-Zahra. Kemudian ketika teks tersebut sudah ada, kalian minta orang terdekatmu untuk membaca teks tersebut. Dibaca, kira-kira kurang apa itu teks yang kalian buat. Jika kurang, perbaiki teks tersebut sesuai dengan masukan orang tersebut atau orang di sekitar kalian. Perbaiki dan susunlah lagi teks deskripsi tersebut. Setelah kalian rasa teks tersebut sempurna, kalian kumpulkan kepada Ustadz pada jadwal yang telah ditentukan. Baik, Ustadz kira itu yang dapat atau yang mungkin singkat saja agar kalian tidak terbebani mengenai teks deskripsi, agar kalian memiliki gambaran bagaimana sih teks deskripsi itu. Tadi mengenai pengertian dan lain-lainnya. Nanti apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustadz lebih lagi. Oh ya, tadi karya teks deskripsinya berupa minimal 100 kata. Bisa tulis tangan atau bisa diketik, terserah. Yang penting dikumpulkan seperti itu. Bisa konsultasi juga, bisa ketanya, "Tat, bagaimana sih cara menulisnya?" Boleh, karena ini videonya terbatas oleh waktu ya. Jadi bisa belajar lagi atau tanya-tanya kepada Ustadz, konsultasi lah istilahnya seperti itu. Oke, baik, saya kira Ustadz kira itu yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila dalam video ini ada yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang salah juga mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ustadz paparkan dapat kalian pahami dengan benar, dapat kalian pahami sehingga kalian dapat mengerti apa itu teks deskripsi. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap jaga kesehatan.